Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma, I love you bab 39. Di rumah keluarga Al, mereka bertiga belajar bersama. Aku mendapatkan kacamata baru. Bagus tidak? Aku rasa sangat cocok untukku. Coba lihatlah, ujar Samuel. Akan tetapi, Salsa dan Bima fokus untuk mengerjakan tugas mereka, dan Samuel terus mengoceh karena dia sudah tidak konsen untuk belajar. Diamlah, kerjakan saja biar cepat selesai, ujar Salsa. Aku berhenti deh, aku capek mau belajar. Ada yang mau kopi susu tidak? Ujar Samuel. Iya, aku mau, ujar mereka berdua. Sekarang kalian beri aku perhatian ya, karena aku mau buatkan kalian kopi. Baiklah, aku akan membuatkannya, ujar Samuel pergi membuatkan kopi untuk Bima dan juga Salsa. Dan mereka berdua tetap fokus untuk mengerjakan tugas mereka. Saat Samuel pergi ke dapur, Bima menatap Salsa. Salsa, seharusnya kamu bekerja keras sepanjang waktu seperti aku, nilaiku menjadi bagus, ujar Bima. Maaf ya, nilai aku selalu bagus dan aku menjadi peringkat nomor 1 di kelas. Dan berhentilah bertingkah seperti kamu yang peringkat 1, ujar Salsa. Kamu aja kosong, lihat nih milikku udah setengah, aku mengerjakannya, ujar Salsa. Bagaimana kalau kita tidur 5 menit, ajak Bima. Tidak mungkin, ini akan segera berubah menjadi tidur 5 jam. Tapi tahu seberapa intens tes kinerja untuk perguruan tinggi pendidikan jasmani? Tanya Salsa. Aku akan melihat masalah lain. Jika aku jadi kamu tidak bisa menang atas diriku, ujar Bima. Bima pun tidur di lantai. Berbaringlah 5 menit saja, aku janji deh, ujar Bima. 5 menit, ujar Salsa. Bima pun menarik lengan Salsa dan Salsa ikut berbaring bersama Bima dan tidur di lengan Bima. Oke, baiklah 5 menit aja ya, ujar Salsa. Aku sangat canggung jika kamu bangun sekarang, ujar Bima. Dan akhirnya Salsa ikut berbaring selama 5 menit di dekapan Bima. Ini akan menjadi sangat canggung buat kita, ujar Salsa. Hanya 5 menit kok, ujar Bima menahan senyumannya karena bahagia. Kamu diam saja, aku jadi gugup nih, ujar Salsa. Kamu beneran menyukaiku, ujar Bima. Iya, kamu benar, ujar Salsa ingin bangun karena malu Bima bertanya seperti itu. Saat Salsa akan bangun, tiba-tiba Bima bangun terlebih dahulu, sehingga wajah mereka saling berdekatan dan mereka hampir berciuman kembali. Tiba-tiba Al dan Alma datang dari luar. Kalian sedang apa? Ujar Alma. Dan Salsa langsung duduk dengan posisi awalnya sedang belajar. Mama, ujar Salsa. Lagi belajar, Ma, ujar Salsa. Oh, belajar ya? Ya sudah, belajar yang rajin ya, ujar Alma. Mana Samuel? Ujar Al. Kakak pergi membuatkan kopi, Pa. Aku rasa dia sudah mengantuk, ujar Salsa. Ya sudah, Papa pergi ke kamar dulu ya, ujar Al. Bima dan Salsa benar-benar merasa kaget karena Papa dan mamanya datang begitu tiba-tiba dari luar. Di dalam kamar Al. Bagaimana Mas? Apakah sudah ada kabar tentang pembebasan Ibu dan juga Rena? Tanya Alma. Aku sudah membicarakannya tadi dengan pengacaraku. Akan tetapi aku tidak yakin untuk bisa mengeluarkannya.
karena tindakan yang mereka lakukan begitu sangat fatal, ujar Al. Mas, tapi kan aku sebagai korban dan aku sudah memaafkan mereka. Aku tahu hukum harus ditegakkan, akan tetapi aku rasa mereka benar-benar sudah berubah kok, Mas. Alma pengen Mas lebih berusaha lagi untuk bisa mengeluarkan mereka. Tidak tahu kenapa hati Alma ingin berada di dekat mereka, ujar Alma. Kamu menjadi orang jangan sangat baik. Kamu harus tahu mana orang jahat kepadamu dan mana orang yang baik kepadamu. Jangan selalu menganggap mereka sama baiknya denganmu, ujar Al. Iya Mas, Alma tahu. Tapi mungkin dulu Ibu dan Rena jahat kepada Alma. Siapa tahu dengan mereka keluar setelah menjalankan hukuman belasan tahun ini, mereka bisa sadar. Kan kita tidak tahu Mas hati seseorang seperti apa. Kita harus selalu berbuat baik. Kita harus berprasangka baik kepada orang lain Mas, bahwa mereka bisa lebih baik. Alma juga tahu kalau kita berbuat baik kepada orang-orang, maka kita juga akan diperlakukan baik olehnya. Kalau mereka berbuat jahat kepada kita, kita harus selalu berbuat baik kepadanya. Pasti ada orang-orang yang menjaga kita, melindungi kita, karena kita telah berbuat baik kepada banyak orang, ujar Alma. Ya sudah, nanti Mas akan usahakan lagi untuk mengeluarkan mereka berdua. Akan tetapi kalau mereka melakukan kejahatan sekecil apapun, kejahatan itu Mas tidak akan segan-segan, dan walaupun kamu memohon bagaimanapun, Mas tidak akan mau mengeluarkan mereka dari penjara lagi, dan Mas akan menuntut mereka seumur hidup, bahkan Mas mau melihat mereka mati di depan Mas, ujar Al. Baiklah Mas, Alma janji kalau mereka tidak bisa berubah dan mereka tetap menjadi orang yang jahat, Alma tidak akan meminta Mas untuk mengeluarkannya kembali. Tapi kalau mereka berbuat baik dan mereka bisa berubah menjadi yang lebih baik, bolehkah mereka tinggal di rumah ini? Ujar Alma. Mas sangat mencintaimu, Mas tidak mau kamu kenapa-napa, dan Mas masih trauma dengan tindakan Rena yang begitu jahat kepadamu. Kamu boleh mempercayai Rena dan ibu kamu 100%, akan tetapi buat Mas belum percaya kepada mereka. Biarkan mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Jangan mereka tinggal di sini. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, kamu harus selalu bersama Mas. Mas akan selalu berada di sampingmu untuk pergi ke manapun kamu pergi, ujar Al. Dan memang benar, Al tidak pernah membiarkan Alma pergi sendirian. Sejak kejadian itu, Al tidak pernah mengizinkan Alma keluar sendirian kecuali bersama bodyguard atau bersama dirinya, karena Al tidak mau terjadi sesuatu kepada istri tercintanya, apalagi kepada anak-anak mereka. Keesokan harinya di sekolah, Bima menemui pelatih renangnya. Aku ingin berenang lagi, ujar Bima. Kamu harus, tapi, ujar pelatih menatap Rasya. Ini bukan klub renang lingkungan yang dapat kamu keluar masuk kapan saja kamu mau, ujar Rasya membuang muka ke arah Bima. Jujur saja, klub renang ini tidak memenangkan medali grup apapun setelah aku pergi. Memang tidak masalah dengan kamu, karena kamu memiliki banyak medali, tapi untuk siswa yang lebih muda, mereka kehilangan medali karena keserakahan kamu, ujar Bima. Siswa yang lebih muda? Kapan kamu mulai mengkhawatirkan siswa yang lebih muda? Maka kamu seharusnya tidak pergi waktu itu. Kamu adalah orang yang bermain-main dengan cinta sebelum pertandingan, ujar Rasya. Apa? Ujar Bima. Bima pun langsung memegang kerah baju Rasya. Apa yang kamu tahu? Ujar Bima marah kepada Rasya. Iya, kamu benar. Tidak ada alasan pasti bagi kamu untuk berhenti berenang, atau kamu hanya muak dengan berenang. Jika ada alasan yang sah, kamu akan mengatakan sesuatu. Tapi kamu keluar dari klub renang tanpa mengatakan satu kata pun, dan kamu langsung keluar semaumu, ujar Rasya. Pada malam harinya,
Samuel duduk bersama dengan Bima di teras depan rumahnya. Aku akan berbicara dengan Rasya, nanti aku akan memberitahukan semuanya, ujar Samuel. Tidak perlu itu, ujar Bima. Lalu, apakah kamu akan membiarkan mereka salah paham seperti ini, ujar Samuel. Mengapa kamu bertindak seperti ini sekarang? Biarkan mereka salah paham denganku, ujar Bima. Mungkin lebih baik mereka berpikir seperti itu, ujar Bima lagi. Bagaimana kamu tahu apa yang diinginkan oleh Rasya, ujar Samuel. Bima hanya diam. Aku hanya ingin kembali ke masa lalu yang indah bersama kita, ujar Samuel. Kalau begitu, katakan saja yang sebenarnya. Ini Rasya yang sedang kita bicarakan di sini, ujar Samuel. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang Talita? Ujar Bima. Kenapa kita tiba-tiba membicarakannya? Ujar Samuel salah tingkah. Apa kamu menyukai pacar Thomas itu? Ujar Bima. Tidak pernah. Bahkan aku lupa kalau Salsa memintaku untuk membelikan ayam goreng. Aku akan pergi sekarang ya. Dia akan marah jika aku terlambat. Aku berangkat ya, dadah, ujar Samuel langsung berlari meninggalkan Bima karena Bima membahas soal Talita. Bima pun tersenyum melihat tingkah konyol temannya itu. Bersambung.